Penyelesaian kasus pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Kemudian konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus, Kementerian menerima pengaduan yang berasal dari 1. Perorangan, 2. Kelompok masyarakat, 3. Badan hukum, 4. Instansi pemerintah, dan yang kelima, unit teknis kementerian, kantor wilayah, dan kantor pertanahan. Kemudian untuk pengaduan kasus pertanahan dapat dilakukan melalui 1. Loket pengaduan, 2. Kotak surat, 3. Website kementerian, 4. Layanan Halokakan, 5. Aplikasi layanan lapor Go.id, dan yang keenam, akun official media sosial. Berikut adalah alur pengaduan kasus pertanahan. 1. Masyarakat melakukan pengaduan kasus pertanahan secara langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. 2. Pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. 3. Pengaduan disampaikan dengan memuat identitas diri pengadu dan uraian singkat kasus. 4. Pengaduan melampirkan fotokopi identitas pengadu, penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti terkait pengaduan. 5. Apabila berkas pengaduan telah diterima, maka petugas yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan akan melakukan pemeriksaan berkas pengaduan. 6. Dalam hal pengaduan telah memenuhi syarat, maka pihak pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan, namun apabila pengaduan belum memenuhi syarat, maka berkas pengaduan tersebut dikembalikan dengan memberitahukan secara tertulis. Kemudian nomor 7. Terhadap kasus pertanahan yang diterima dan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan melakukan disposisi kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa atas tanggapan terhadap kasus yang diterima secara tertulis. Kemudian kasus sengketa dan konflik digolongkan menjadi 3. Yang pertama kasus berat, yaitu kasus yang mempunyai dimensi hukum yang kompleks dan berpotensi dapat menimbulkan gejolak sosial ekonomi, politik, dan keamanan. Yang kedua, kasus sedang, yaitu kasus antar pihak yang dimensi hukum atau administrasinya cukup jelas, dan untuk penyelesaiannya melalui pendekatan hukum. Yang ketiga, kasus ringan, yaitu kasus pengaduan yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon. Berikut adalah tahapan penanganan sengketa dan konflik. Yang pertama yaitu pengkajian kasus. Pengkajian kasus dilakukan untuk memudahkan dalam memahami kasus yang akan ditangani. Yang kedua gelar awal. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kewenangan, ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, rencana penanganan dan sebagainya. Ketiga, penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data fisik, yuridis, data lapangan, dan keterangan-keterangan lainnya. Keempat, ekspos hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan oleh petugas yang melaksanakan penelitian, dengan maksud untuk menjelaskan status hukum, produk hukum, maupun posisi hukum masing-masing pihak. Kelima, rapat koordinasi. Dalam melakukan rapat koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh masukan dari ahli atau instansi atau lembaga terkait yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus. Keenam, gelar akhir. Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil keputusan penyelesaian kasus yang akan dilakukan oleh Menteri, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyelesaian kasus. Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Ini adalah alur proses pendaftaran perkara di pengadilan, dari proses pengadilan, putusan pengadilan, proses upaya hukum apabila tidak setuju dengan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan yang terakhir dilakukannya pengawasan. Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara yang telah terdaftar pada pengadilan dengan cara damai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang berperkara. 1. Penanganan perkara pada kantor pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 2. Penanganan perkara pada kantor pertanahan, dan atau kantor wilayah BPN, dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN, dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang.
3. Penanganan perkara pada kantor pertanahan, kantor wilayah BPN, dan/atau kementerian dikoordinasikan oleh Dirjen, dan dilaksanakan oleh direktur yang menangani bidang perkara.